Ya gue pengen sharing-sharing aja, ngobrol ke kalian semuanya. Udah lama juga nggak live ya di Instagram. Oke, jadi hari ini gue akan ngebahas soal fenomena yang terjadi. Jadi kalau kalian perhatiin di tahun 2020 itu ketika awal-awal pandemi, nah itu tren investasi mulai berkembang. Nah, tahun lalu di 2020 yang lagi hype dan happening itu adalah tren investasi saham. Nah, di 2021 terjadi hal yang sama di tren investasi maupun trading, cuman beda instrumen. Instrumennya adalah kripto di tahun 2021. Nah, coba kalian pengen tahu soal kripto, Bitcoin dan teman-temannya, kalian harus throwback dan mengulang kembali sejarah awal mula Bitcoin, sejarahnya seperti apa. Jadi Bitcoin itu kan pertama kali dibuat di tahun 2009 sebagai kripto pertama, yaitu Bitcoin yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, semenjak saat itu banyak orang-orang yang akhirnya menjadi ikutan bikin koin. Maka muncul koin-koin lainnya seperti Ethereum, XRP, Binance, Dogecoin, dan lain-lain. Banyak sekali koin-koin sekarang yang bermunculan dan udah puluhan ribu, bahkan nggak terhitung lagi. Tapi kalau koin-koin yang resmi itu jumlahnya hanya sekitar ribuan aja, dan itu semua terdaftar di CMC atau Coin Market Cap. Jadi lu orang semua bisa aja bikin koin dalam hitungan menit, hanya perlu beberapa juta aja jadi koinnya. Cuman koinnya belum tentu orang mau beli dan belum tentu koinnya itu diakui. Nah, sama halnya kalau lu punya duit, lu bisa aja bikin universitas, tapi bukan berarti universitas lu itu mengeluarkan ijazah yang diakui dan diresmikan oleh negara. Istilahnya seperti itulah. Semua orang yang punya duit bisa bikin sekolah, bisa bikin universitas, tapi belum tentu ijazahnya diakui. Sama halnya dengan kripto ataupun koin ya. Semua orang yang punya duit bisa bikin koin dalam hitungan menit jadi. Under Ethereum, under Tron, dan lain-lain. Cuman koinnya diakui atau enggak itu tergantung apakah bisa masuk CMC, si Coin Market Cap atau enggak. Nah, jadi kalau kalian tahu dan kalian searching sejarah tentang si Bitcoin atau cryptocurrency, maka kalian akan mendapatkan bahwa si BTC atau Bitcoin ini diciptakan oleh yang namanya Satoshi Nakamoto. Cuman nama Satoshi Nakamoto ini merupakan nama samaran, bukan nama asli gitu. Sampai sekarang juga orang nggak tahu siapa Satoshi Nakamoto. Jadi semenjak 2009 orang-orang pada ya heboh lah. Ini satu gebrakan dan satu bisa dikatakan inovasi yang luar biasa. Karena 2008 kita tahu itu krisis ekonomi terjadi. Akhirnya orang yang menggunakan nama Satoshi ini berpikiran untuk membuat sistem keuangan yang decentralized. Karena selama ini sistem keuangan kita itu sentralisasi, selalu terpusat pada satu bank dan satu negara. Dibuatlah satu mata uang baru, cryptocurrency, yaitu mata uang kripto yang pertama, yaitu Bitcoin, di mana menggunakan sistem blockchain. Jaringannya adalah blockchain yang sangat transparan, aman, dan secure sekali. Sampai saat ini belum ada yang mampu menghack si jaringan Bitcoin ini. Blockchain ini sampai sekarang menjadi satu teknologi yang luar biasa sekali. Dan penerapannya juga udah macam-macam zaman sekarang. Jadi bisa dikatakan Bitcoin itu adalah pionirnya. Dari Bitcoin muncullah Ethereum. Si Vitalik ya, founder dari Ethereum ini menciptakan satu koin untuk melengkapi kekurangan daripada si Bitcoin itu. Nah, itu dia. Jadi luar biasa sih. Jadi kalian harus mengetahui dulu, harus searching dulu dari awal. Jadi kalian bisa tahu kripto ini ke arah mana. Nah, kalau bagi gue sendiri, kripto ini merupakan inovasi atau terobosan baru untuk sistem keuangan. Jadi kalau kita teliti lebih dalam lagi, uang itu sudah berevolusi berkali-kali. Karena awalnya orang itu tidak menggunakan uang. Awalnya adalah sistem barter. Jadi kalau lu orang mau beli tanah, ditukar dengan sapi, untuk berapa ekor sapi untuk tanah. Mau beli rumah, ditukar dengan ternak, ditukar dengan bahan-bahan pangan, segala macam. Dulu sistemnya, transaksinya adalah barter gitu loh. Gue pengen barang lo, gue harus tukar, dan lo harus setuju dulu. Nah, kemudian muncul alat tukar yang lain, yaitu emas, perak. Nah, setelah itu berinovasi lagi menjadi uang. Muncullah satu alat tukar baru, yaitu uang, dimana punya nilai tukar, lu bisa beli apa aja dengan menggunakan uang tersebut. Jadi keuangan kita udah berevolusi, dan sekarang muncul yang namanya cryptocurrency, dimana keuangannya itu tidak terpusat pada bank ataupun suatu negara, decentralized dan sangat secure dan aman menggunakan teknologi blockchain. Muncullah kripto. Makanya dulu di 2009 harga Bitcoin itu sangat murah sekali. Bahkan kalian pasti tahu di mana transaksi Bitcoin pertama kali itu digunakan untuk membeli pizza, yaitu 10.000 BTC. Sekarang kalau misalnya Bitcoin 500 juta, 10.000 BTC berarti 5 triliun digunakan untuk membeli pizza. Itu luar biasa sekali sih, luar biasa dan gila sih ya. 10.000 BTC yang sekarang 10 tahun kemudian harga 5 triliun dipakai untuk beli pizza. Nah, itu menjadi sejarah di dunia cryptocurrency, terutama
para fans-fansnya Bitcoin, mengakui pada saat hari tersebut menjadi hari pizza Bitcoin sedunia gitu. Itu dia guys. Jadi dulu gue juga ingat di tahun 2013 atau 14 ada turnamen Dota 2 di mana hadiah juara 1 tuh 15 juta, juara 2 10 juta, juara 3 itu 7 juta, juara 4 kalau nggak salah 1 atau 2 juta, tapi juara 5-nya kalau nggak salah 1000 BTC. Pada saat itu 1 BTC itu ya tidak berharga gitu, hanya sekitar 500 rupiah pada saat itu ya. Jadi orang kalau beli BTC itu juga nggak ngerti uangnya mau diapain, nggak ada yang bisa diuangkan juga pada saat itu, dan itu masih awam. Di tahun 2013 atau 14 gue masih ingat, juaranya juara 4 itu, juara 5 itu 1000 BTC guys. Bayangkan orang berlomba-lomba pengen jadi juara 5 sekarang, karena 1 BTC udah 500 juta, berarti hadiahnya 500 miliar sekarang kan. Nah itulah sejarah-sejarah dari Bitcoin. Jadi melihat sejarah itu, kita juga harus tahu teknologi Bitcoin itu seperti apa, blockchain itu seperti apa. Jadi kalau kalian searching lebih dalam lagi, kalian akan tahu bahwasanya Bitcoin itu adalah limited supply, sama halnya dengan emas. Dia itu terbatas, hanya ada 21 juta Bitcoin yang beredar di seluruh dunia. Jadi artinya, kalau misalnya kalian punya 0,2 BTC, kalian udah sekian persen orang yang memiliki Bitcoin dengan jumlah 21 juta tadi. Karena dia terbatas guys, sama seperti emas. Makanya gak heran harganya bisa naik-naik terus. Dan perlu kalian tahu, setiap 4 tahun sekali itu terjadi yang namanya halving gitu loh. Jadi dari 2009 awal Bitcoin, 4 tahun kemudian 2013 halving. Nah kemudian 4 tahun lagi 2017. Nah di 2017 itu kan kenaikan juga terjadi ya, karena itu adalah halving keduanya Bitcoin. Dan kemudian di 2017 saat udah naik-naiknya di 2018 Bitcoin pun unlock. Nah kembali terjadi lagi sekarang ini di 2021, 4 tahun kemudian harga Bitcoin kembali naik sampai harga tertinggi di bulan April kemarin 950 juta. Dan sekarang orang-orang udah pada heboh di Bitcoin, udah pada beli Bitcoin, ikut-ikutan beli Dogecoin, beli Ethereum, beli XRP, beli BTT, dan semua koin lainnya. Jadi orang-orang udah pada sekarang latah, saya bilang sih latah investasi di Bitcoin. Padahal mereka nggak tahu teknologi di balik Bitcoin itu apa gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita mau cari tahu lebih dalam lagi, wah banyak banget teknologi dan inovasi-inovasi yang benar-benar memecahkan menjadi solusi dari permasalahan yang sudah ada saat ini. Jadi seperti XRP contohnya. XRP merupakan salah satu jaringan blockchain yang luar biasa sekali, karena dia bisa mengirimkan uang antar negara dalam waktu yang singkat dengan harga yang murah. Jadi kalau misalnya kalian tahu Western Union, kita mau ngirim uang ke luar negeri, itu kan butuh biaya yang lumayan mahal, dan juga udah mahal terus lama lagi nyampenya. Tapi kalau kita pakai jaringannya XRP, jaringannya si Ripple ini, kita kirim uang itu sangat cepat sekali. Makanya si Ripple itu tercipta untuk remittance. Nah, jadi kalian perlu pelajari proyeknya lebih dalam lagi. Saat ini Bitcoin juga udah turun di harga 500 juta. Itu wajar guys, karena kenaikan dan penurunan itu selalu terjadi di cryptocurrency. Dan perlu kalian lihat, market saat ini belum banyak yang mengadopsi kripto. Masih sekian persen, dan kripto itu usianya masih 11 tahun guys. Dari 2009 sekarang 2021. Ya kurang lebih masih ya sekitar 11-12 tahun. Jadi ini waktunya masih sangat singkat. Bisa dikatakan ini adalah step awal dari si kripto itu. Kedepannya kripto akan lebih gila lagi, lebih luar biasa lagi. Jadi gue sih percaya dengan adanya cryptocurrency dan teknologi ini. Jadi gak heran kalau sekarang harganya turun, orang-orang yang udah nge-hold Bitcoin dari lama itu malah santai guys. Mereka malah gak panik sama sekali dan gak cut loss. Nah makanya di sini gue juga mau ingatkan ke teman-teman semua, buat kalian yang udah beli koin, entah itu BTC, Ethereum, XRP, BTT, tapi harganya turun, apa yang harus dilakukan? Simple. Ini bukan trading yang memiliki waktu ataupun kontrak, enggak. Kalian mau simpan koinnya sampai berapa tahun pun, jumlah koinnya itu tetap sama gitu loh. Tidak berkurang jumlah koinnya. Yang berkurang naik turun itu hanya harganya. Ya, balik lagi karena kripto itu fluktuatif. Kenapa? Karena adopsinya masih awal. Nah, kalau nanti sudah banyak dan sudah seluruh dunia mengadopsi cryptocurrency, sudah membeli kripto, maka harganya akan mulai stabil. Tapi tidak sekarang. Mungkin masih butuh waktu beberapa tahun ke depan. Gue sih percaya orang-orang yang nyimpan Bitcoin, Ethereum mulai dari sekarang, itu ke depannya beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, itu udah langsung terasa gitu loh. Profitnya akan luar biasa. Nah, balik lagi kalau misalnya kalian bandingkan sama investasi sekarang, deposito let's say itu cuma 5% setahun. Jadi ya sama aja gitu, uang kalian dibekuin di bank, bank bisa menggunakan uang kalian dengan bebas gitu. Tapi kalian hanya dibeli return 5%. Sementara di kripto itu sendiri dalam setahun bisa ratusan bahkan ribuan persen. Nah, sebagai contoh di bulan Desember kemarin harga ADA atau Cardano itu hanya sekitar 2.000-3.000. Sekarang udah 20 ribuan guys. Bayangkan lagi, kemarin gue sempat beli harga ADA atau Cardano itu di Juli 2020.
Harganya kalau nggak salah hanya 1.000 sampai 2.000 saja per satu ADA. Sekarang itu kemarin bahkan di bulan Mei sempat menyentuh 35.000. Kalian bayangin aja, gila kan? Jadi kenaikannya memang benar-benar luar biasa. Kita nggak bicara 10%, 20% guys, tapi 10 kali lipat dan 20 kali lipat. Jadi cryptocurrency itu masih awal, sangat awal sekali. Jadi ya ini bisa kalian pertimbangkan untuk investasi di kripto. Jadi sebelum terlambat, sekarang waktu yang tepat sih kalau misalnya kalian invest di kripto, karena masih belum banyak. Sekarang aja bisa dikatakan jumlah orang yang nge-invest di kripto udah mulai bertambah, setiap hari makin bertambah. Jadi bisa dikatakan sekarang aja udah mulai banyak ya. Sementara gue itu udah dari tahun invest kripto gitu loh. Jadi kripto ini bisa dikatakan salah satu aset yang luar biasa sekali, menjadi opsi kita untuk investasi gitu. Jadi di 2020 kemarin tren untuk investasi saham, 2021 kripto. Nah, jadi jangan panik, apalagi buat kalian yang nyangkut. Contoh, beli Bitcoin di harga 800 juta, 900 juta. Sekarang nyangkut nih, turun di 500 juta. Apa yang harus dilakukan, Bang? Gue panik, gue butuh duit. Gue mau cut loss, gue mau jual. Jangan. Karena ketika kalian jual, itu berarti kalian rugi. Selama kalian belum jual, harga koinnya itu tidak akan, harga koinnya mungkin naik turun, sekali lagi, harga koin naik turun, tapi jumlah koin itu tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap di angka yang sama. Kalau misalnya kalian beli satu BTC di angka 900 juta, harganya 500 juta, BTC kalian tetap satu. Ingat, kalian belum rugi selama kalian belum menjual atau cut loss. Makanya sekali lagi, jangan pernah cut loss, sabar aja. Gue kenal dengan beberapa orang yang nyimpan jumlah Bitcoin itu sampai ratusan bahkan ribuan Bitcoin, dan mereka sekarang santai-santai aja, mereka bahkan nggak panik, mereka bahkan ya ini hal yang udah lumrah terjadi. Intinya itu aja, jangan pernah cut loss. Ketika lu cut loss, lu akan rugi. Makanya balik lagi, pakai duit nganggur. Kalau pakai duit nganggur mah aman gitu ya. Jadi jangan pakai semua duit lu investasikan di kripto. Kalau gue sih lebih percaya ya kripto memang masa depan ya. Sekarang udah banyak sekali negara-negara yang mengadopsi teknologi blockchain. Sama seperti Korea, mereka menggunakan database KTP udah pakai blockchain. Jadi ya semakin hari teknologinya semakin berkembang, semakin maju, dan semua lini bisnis itu bisa menggunakan blockchain, bisa menerapkan sistem dari si blockchain ini sendiri. Dan perlu diingat ya, blockchain itu bukan kripto, tapi kripto itu udah pasti pakai blockchain. Karena pertama kali teknologi blockchain itu diadopsi oleh si Bitcoin. Jadi bisa dikatakan Bitcoin adalah pionirnya. Jadi semakin berkembangnya teknologi, inovasi zaman, semakin berkembangnya teknologi yang ada, maka ini semua akan semakin luar biasa. Jadi kripto di masa sekarang sama seperti internet di tahun 90-an, di saat belum banyak orang yang mengerti, di saat belum banyak orang yang paham, di saat orang masih ragu-ragu. Nah, kalau gue pribadi, gue udah percaya dengan teknologi ini. Itu dia guys. So, untuk kalian semua yang nonton video kali ini, ya gue cuma mau ingetin, jangan pernah cut loss. Ketika lu cut loss, lu akan rugi. Jadi kripto itu beli koin aja, simpan aja terus, semakin turun ya semakin beli, simpan aja terus, ntar lu bakal ngerasain profit yang luar biasa. Nah, kemarin viral ya di YouTube, ada orang yang dari 8 tahun yang lalu udah bikin video, ayo beli Bitcoin gitu loh. At least lu harus punya Bitcoin $1, dan sekarang orangnya udah luar biasa, udah tajir melintir, udah naik jet pribadi, udah head on dia, udah mungkin udah triliunan duit dia. Ya karena dia percaya sama teknologi ini. Ini bicara kesempatan, bicara peluang. Ketika kalian mengerti untuk melihat peluang ini, kalian akan jadi orang pertama, mungkin orang-orang angkatan pertama yang menikmati profitnya. Gue dari 2017 udah terjun di cryptocurrency. Gue juga bisa dikatakan angkatan yang nyangkut ketika di 2017 di harga 200 jutaan, gue beli guys. Gue beli, tetapi di 2018 harganya sempat drop sampai 40 juta, dan di situ gue rugi. Tapi gue belum cut loss, jadi belum bisa dikatakan rugi sepenuhnya, karena gue nggak jual gitu. Jadi intinya, kalau mau gampang ya kalian bisa beli koin apa aja. Jadi nggak ada harga mahal dan harga murah di kripto gitu loh. Kalian bisa beli, dan ketika harganya masih turun ya beli lagi atau dibiarin aja. Jangan pernah jual ketika harganya di bawah harga yang kalian beli. Itu aja gitu. Nah, dan perlu diingat sekarang, kripto itu banyak projectnya yang bisa kalian lihat dan bisa kalian research gitu loh. Project-project apa aja di cryptocurrency yang menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Jadi ya itulah cryptocurrency, dan segala teknologinya sangat canggih. Jadi kalian harus melihat semuanya, kalian harus pelajarin lebih dalam lagi supaya kalian paham. Jangan kalian ikut-ikutan, Doge apa nggak ngerti beli, BTT apa nggak ngerti beli. Jadi harus cari tahu dulu. Di saat kalian udah cari tahu, kalian udah mengerti teknologinya, kalian akan terbuka matanya bahwasanya kripto itu sangat luar biasa sekali, dan ini adalah masa depan. Gue sih percaya blockchain dan kripto is the future gitu. Ini adalah masa depan dari kemajuan teknologi dan inovasi dari teknologi dan sistem keuangan di dunia. So guys, ya gue rasa itu aja
untuk kali ini ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, live kali ini. See you guys to the moon. Salam profit konsisten. Yo.